Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardianti Hakarim dengan NIM 2362500082, kelas Informatika 3. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas atau UTS dari mata kuliah Matematika Diskrit. Jadi, langsung saja soal nomor pertama. Di sini diketahui S atau himpunan semesta di mana X kurang dari 10 dan X bilangan asli. Kemudian himpunan A isinya ada 1, 2, 3, 4, himpunan B ada 2, 3, 5, 7, 9, dan himpunan C ada 2, 4, 6, 8. Kemudian di sini tentukan yang pertama ada A gabung B atau A union B. Jadi A gabung B artinya adalah himpunan yang ada di A digabung dengan himpunan yang ada di B. Dimana kalau ada salah satu anggota yang sama cukup ditulis satu kali. Himpunan A ada 1, 2, 3, 4, himpunan B 2, 3, 5, 7, 9. Jadi A gabung B adalah 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9. Ini adalah hasil dari A union B. Kemudian lanjut di bagian B ada A komplemen irisan C. Jadi sebelum kita mencari nilai A komplemen irisan C, kita mau cari dulu nilai dari A komplemen itu berapa. Nah, nilai A komplemen ini adalah di mana himpunan yang tidak ada di A tapi ada di himpunan semesta. Ya, tuh. Kan di sini himpunan semesta itu X kurang dari 10 di mana X bilangan asli. Berarti himpunan semesta itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian untuk himpunan A itu ada 1, 2, 3, 4. Nah, maka yang tidak ada di himpunan A itu ada 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kemudian baru kita bisa tentukan A komplemen irisan C. Kita bisa lihat C itu ada 2, 4, 6, 8. Nah, karena dia harus ada di himpunan C dan dia juga harus ada di A komplemen. Jadi kita bisa lihat 5, 6, 7, 8, 9 dengan 2, 4, 6, 8. Kita lihat yang sama. Yang pertama itu ada 6 itu sama, kemudian ada 8. Berarti A komplemen irisan C adalah 6, dan 8. Kemudian bagian C yaitu B kurang A. Nah, B kurang A itu di mana setiap himpunan yang ada di B itu bakal dikurang himpunan yang ada di A. Artinya kita bakal berpatokan himpunan yang ada di B. Oke, yang pertama kita bisa lihat 2 di sini ada 2, oh berarti bukan. Kemudian 3 di sini ada 3, oh berarti bukan. 5 di sini tidak ada 5, berarti 5-nya turun. 5 di sini, kemudian 7 di sini tidak ada 7, 7-nya juga turun. Kemudian 9 di sini juga tidak ada 9. Intinya dia berpatokan di himpunan B. Berarti jawabannya ada 5, 7, 9. Nah, kemudian bagian D itu ada A komplemen union B dan C komplemen. Jadi kita mau cari dulu A komplemen kemudian dengan C komplemen. Jadi A komplemen tadi di bagian B itu sudah didapat, itu ada 5, 6, 7, 8 sama 9. Nah, kita mau cari C komplemen itu kira-kira berapa. Nah, C komplemen kita mau lihat himpunan C itu ada apa? Ada 2, ada 4, ada 6, ada 8. Sedangkan himpunan semesta itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, maka kita bisa lihat himpunan yang tidak ada di C tapi dia ada di himpunan semesta. Nah, di sini maka dia ada 1, 3, 5, 7 sama 9. Kita bisa lihat itu di C komplemen ada 1, ada 3, ada 5, ada 7, ada 9. Karena dia tidak ada di himpunan C. Kemudian setelah kita dapat ini, baru kita selesaikan dulu yang di dalam kurung, yaitu B irisan C komplemen. Nah, kita bisa lihat B-nya. B-nya itu kan 2, 3, 5, 7, 9. Karena irisan, jadi dia harus ada di C komplemen dan harus ada juga di himpunan B. Di sini kita bisa lihat yang sama, ada 3, ada 5, ada 7, ada 9. Jadi jawaban B irisan C komplemen itu ada 3, 5, 7, sama 9. Setelah didapat B irisan C komplemen, baru kita selesaikan yang ini. Jadi A pangkat C hasilnya ini dan B irisan C komplemen hasilnya ini. Jadi A pangkat C karena tandanya di sini union atau gabungan, baru kita gabungkan. Jadi kita gabungkan antara dua himpunan ini. Maka kita akan dapat 3, 5, 6, kemudian 7, kemudian 8, 9. Nah, ini jawabannya 3, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian lanjut di bagian E, yaitu di mana A kurang B union C. Jadi kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa himpunan A itu ada 1, 2, 3, 4 dan himpunan B ada 2, 3, 5, 7, 9. Nah, A kurang B di mana di sini setiap anggota yang ada di A dikurang dengan anggota di B. Tetapi kita berpatokan di anggota A. Misalnya di sini. Oh, di sini ternyata di B tidak ada 1, maka kita tulis 1. Oh, 2 ternyata ada. 3 ternyata ada. 4 oh tidak ada. 4. Jadi A kurang B itu jawabannya 1 dan 4. Kemudian setelah dapat A kurang B, baru kita gabungkan dengan himpunan C. Di sini C ada 2, 4, 6, 8. C 2, 4, 6, 8. Kemudian kita gabungkan sehingga menjadi 1, 2, 4, 6,
8. Ini hasil dari A kurang B gabung dengan C. Warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian nomor 2 yaitu tentukan banyaknya himpunan bagian dari himpunan A di mana X-nya kurang dari 20, X bilangan prima. Jadi kita harus tahu dulu bilangan prima yang kurang dari 20. Yaitu ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. Maka banyaknya himpunan itu bisa disimpulkan dengan NA. Maka NA-nya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi NA-nya adalah 8. Atau banyaknya himpunan bagian dari himpunan A adalah 8. Lanjut nomor 3, yaitu dengan soal terdapat 3 sistem operasi komputer, yakni Windows, MAC, dan Linux. Diketahui ada 50 orang di lingkunganmu yang memiliki komputer. 16 diantaranya memiliki ketiga sistem operasi, 5 hanya memiliki Linux, 7 hanya memiliki MAC, dan 19 hanya memiliki Windows. Nah, berapa total sistem operasi komputer yang ada di lingkunganmu? Jadi di sini kita bisa umpamakan A itu sebagai Windows, B itu sebagai MAC, dan C itu sebagai Linux. Kemudian kita bisa lihat Windows itu ada 19, kemudian MAC ada 7, dan Linux ada 5. Kemudian kita akan mencari berapa pengguna dengan ketiga sistem operasi. Karena di atas kita bisa lihat ada 16 diantaranya. Kemudian sama dengan 16 karena ada ketiga sistem operasi, 16 dikali 3 hasilnya 48 sistem operasi. Terakhir kita menjumlahkan total sistem operasi komputer. Jadi di sini sama dengan pengguna dengan ketiga sistem operasi dijumlahkan dengan Windows, dijumlahkan dengan MAC, dan dijumlahkan dengan Linux. Dan hasilnya sama dengan 48 tambah 19 tambah 7 tambah 5. Maka hasilnya adalah 79 sistem operasi. Kemudian lanjut di nomor 4, yaitu periksa apakah relasi R berikut merupakan relasi yang refleksif, simetris, atau transitif. Pada bagian A yaitu ada relasi R1 yang mana isinya itu ada A, A, B, B, C, C, D, D, A, B, B, A pada himpunan A yang isinya A, B, C, dan D. Nah, ini bersifat refleksif karena terdapat elemen relasi yang berbentuk 1,1 yaitu ada A, A, B, B, C, C, D, D pada himpunan A. Itu ada A, B, C, D. Kemudian apakah dia bersifat simetris? Nah, di sini dia bersifat simetris. Karena apa? Karena pada relasi R1 itu kan terdapat A, B yang mana dia mempunyai pasangan B, A. Artinya A, B itu pasangannya B, A itu dua-duanya terdapat di relasi R1 sehingga ini disebut dengan simetris. Kemudian apakah dia bersifat transitif? Nah, dia juga bersifat transitif karena pada relasi R1 itu kan ada terdapat A, B sama B, A yang mana pasangan tersebut akan membentuk pasangan yaitu A, A, dan A, A ini ada di relasi R. Tuh, jadi begini kan A, B sama B, A sehingga pasangannya yang terbentuk adalah A, A, dan A, A ternyata terdapat di relasi R1 sehingga ini bisa disebut sebagai transitif. Di bagian B di mana situ ada relasi R2 yang mana ada 1,1, 2,3 sama 4,1. Pada himpunan B ada 1, 2, 3, 4. Jadi di sini apakah dia bersifat refleksif, bersifat simetris, atau transitif. Jadi yang pertama dia tidak bersifat refleksif. Karena apa? Karena pada R2 itu hanya ada 1,1, sedangkan untuk 2,2, 3,3, 4,4 yang ada pada himpunan B itu tidak ada pada relasi R2 ini sehingga ini tidak bisa disebut sebagai refleksif. Kemudian apakah dia bersifat simetris? Jawabannya tidak bersifat simetris karena tidak ada pasangan yang memiliki pasangannya yang simetris. Dimana kalau kita lihat pada relasi R2 ini kan ada 2,3. Nah, sedangkan 2,3 kan ada di relasi R2 sedangkan 3,2 atau simetrisnya itu tidak ada pada relasi R2 sehingga ini tidak bisa disebut sebagai simetris. Begitupun dengan 4,1. Nah, 4,1 ada di relasi R2 sedangkan untuk simetrisnya yaitu 1,4 itu tidak terdapat di relasi R2 sehingga ini tidak disebut sebagai tidak bersifat simetris. Kemudian lanjut di bagian ketiga. Itu apakah dia bersifat transitif? Nah, jelas dia tidak bersifat transitif. Karena apa? Karena tidak ada pasangan yang dapat terbentuk. Contohnya, misalnya di sini ada 2,3. Nah, 2,3 ini kan tidak ada pasangannya 3,2 sehingga itu tidak mungkin akan bisa terbentuk pasangan. Kan misalnya 2,3. Seandainya di dalam relasi 2 ada 3,2, kemudian pasangan terbentuknya itu ada 2,2. Nah, ini baru dia bisa bersifat transitif. Tapi ternyata 2,3 itu tidak memiliki pasangan, kemudian tidak akan menghasilkan pasangan yang dapat terbentuk. Dan lanjut di nomor 5. Yaitu soalnya diberikan fungsi fx sama dengan 3x plus 2 dan gx sama dengan 2x pangkat 2 kurang x plus 1. Tentukan yang pertama bagian A itu ada f komposisi gx. Nah, ini sama dengan f gx sama dengan f. Nah, nilai dari gx itu berapa? Itu ada 2x kuadrat kurang x plus 1 sama dengan, nah kita lihat fx kan ada 3x plus 2. Jadi X itu bakalan diganti dengan 2x kuadrat kurang x plus 1. Maka sama dengan 3.
X-nya kita ganti dengan 2x kuadrat kurang X plus 1, jangan lupa tambahnya, plus 2, kemudian sama dengan 3 kita kali di dalam kurung ini. 3 kali 2x kuadrat itu 6x kuadrat, 3 kali negatif x itu negatif 3x, kemudian 3 kali plus 1 itu plus 3, kemudian 2-nya turun yaitu plus 2 sama dengan 6x kuadrat kurang 3x, kemudian 3 ditambahkan dengan 2 hasilnya 5. Jadi hasil dari F komposisi GX itu hasilnya adalah 6x kuadrat kurang 3x plus 5. Kemudian lanjut di bagian B, itu ada G komposisi Fx, di mana G dalam kurung Fx sama dengan G, jadi Fx itu nilainya ada 3x plus 2, maka sama dengan kita ketahui Gx itu ada 2x kuadrat kurang x plus 1, jadi x-nya kita bakalan ganti dengan 3x plus 2, maka sama dengan 2, lihat x-nya itu 3x plus 2 dipangkatkan dengan 2, karena ada pangkatnya kita kurang, karena x maka kita masukkan lagi yang ini, maka dalam kurung 3x plus 2, jangan lupa dengan penjumlahannya di sini, yaitu ditambah 1. Nah, sama dengan 2. Nah, 3x plus 2 pangkat 2 itu cara carinya seperti ini. 3x plus 2 dikali dengan 3x plus 2 itu sama dengan 3x dikali dengan 3x, itu hasilnya 9x kuadrat. Kemudian 3x dikali dengan 2 itu hasilnya adalah plus 6x. Kemudian plus 2 dikali dengan 3x itu hasilnya plus 6x. Kemudian 2 dikali dengan 2 itu hasilnya adalah positif 4. Maka sama dengan 9x kuadrat, 6x tambah 6x, karena ini satu variabel yang sama, maka dijumlahkan. Maka hasilnya adalah 12x, kemudian ditambah dengan 4. Maka hasil dari 3x plus 2 pangkat 2 itu hasilnya ada 9x kuadrat ditambah 12x ditambah dengan 4. Kemudian yang di sini kita kali juga dengan minus dengan dalam kurung ini. Jadi min kali 3x itu min 3x, min dikali plus 2 itu min 2. Kemudian penjumlahan satunya jangan lupa turun, plus 1. Maka sama dengan dikali dengan di dalam kurung 2 kali 9x kuadrat itu 18x kuadrat ditambah dengan 2 dikali dengan plus 12 itu plus 24x. Maksudnya 2 kali 12x itu hasilnya adalah 24x. Kemudian 2 dikali dengan 4 itu hasilnya adalah plus 8. Nah, kemudian ini tetap min 3x kurang 2 plus 1. Kemudian sama dengan kita lihat yang ada variabelnya kita jumlahkan. Nah, 18x kuadrat turun, kemudian dijumlahkan dengan, karena 24x ada dengan negatif 3x, maka kita kurangkan. Positif 24x kurang dengan 3x itu hasilnya adalah positif 21x. Kemudian positif 8 dikurang dengan 2 ditambahkan dengan 1 itu hasilnya adalah plus 7. Jadi hasil dari G komposisi Fx itu adalah 18x kuadrat tambah 21x plus 7. Dan lanjut di nomor 5 bagian C, yaitu kebalikan dari Fx atau inverse dari Fx, yaitu soalnya F pangkat min 1x. Jadi kita bakal cari inverse-nya. Nah, Fx kan nilainya itu kan 3x plus 2. Fx bisa kita umpamakan sebagai Y. Kemudian Y sama dengan 3x plus 2. Nah, masing-masing ruas sebelah sini dan sebelah sini kita bakalan kurangkan dengan 2. Kenapa? Karena supaya 2 yang di sini bakalan habis. Nilainya bakalan habis sehingga tinggal menyisakan 3x. Oke, maka Y kurang 2 sama dengan 3x plus 2 dikurang dengan 2. Maka Y kurang 2 sama dengan 3x, karena 2 dikurang 2 sudah habis. Kemudian kita pindahkan sebelah sini karena kita mau cari x-nya. Maka 3x sama dengan Y kurang 2. Kemudian x-nya turun, berarti sama dengan Y kurang 2 per 3. Karena 3 sebelah sini kita turunkan di sini. Jadi dia jadi pembagian. Kemudian maka F pangkat min 1x itu sama dengan x kurang 2 per 3. Jadi ini adalah inverse dari Fx.